Oke, selamat malam semua jemaat Tuhan, saudara-saudara terkasih dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan, malam ini kita bertemu lagi dalam ibadah KKA, Kelompok Keluarga Allah. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita masih dalam masa-masa Paskah ya, kita masih dalam masa-masa Paskah. Jadi saya percaya sukacita kemenangan itu tetap melimpah bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita serahkan ibadah malam ini dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Terima kasih banyak untuk sukacita kemenangan yang kami terima, yang kami beroleh di dalam Engkau. Malam hari ini kami mau menyembah, memuji, kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus bagi kami semua dari awal hingga selesai. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian karya terbesar yang Allah kerjakan dalam hidup kita, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Kasih yang terindah, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagum padamu Yesus, ku kagum padamu. Sebab cintamu, sebab kasihmu besar bagiku. Ku kagum padamu Yesus, ku bersyukur padamu Yesus. Segala hormat bagimu, terpuji namamu. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu. Kasihmu besar, cintamu besar bagiku. Sebab itu ku sembah, sebab itu ku puja, ku tinggikan namamu, ku agungkan Engkau Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, ku kagum padamu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Pemberian terbesar dari Tuhan Yesus bagi kami adalah keselamatan jiwa kami. Engkau memberikannya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati mengalahkan maut. Engkau mati supaya kami hidup. Engkau pakai mahkota duri supaya kami pakai mahkota kehidupan. Sebab itu kami bersyukur. Kami akan selalu ingat betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami akan selalu ingat bahwa kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Sangat besar kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk karya terbesar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami sangat bangga. Kami sangat bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Malam ini juga kami akan belajar firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami sehingga kami bukan hanya belajar, bukan hanya bicara, tetapi kami melakukannya. Roh Kudus tolong pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, buat semua jemaat Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kita masih dalam masa-masa Paskah. Ya, Paskah itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau hari Jumat kemarin tuh, itu Jumat Agung ya, itu bukan Paskah. Jadi jangan salah ya, kadang-kadang ada yang salah. Mereka pikir hari Jumat itu Paskah, bukan ya, itu hari kematian Tuhan Yesus. Kita memperingati kembali kematian Tuhan Yesus. Ya. Dan hari Minggunya itu baru Paskah ya. Paskah yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, malam ini saya mau berbagi dengan saudara-saudara semua satu bagian firman Tuhan yang masih berhubungan dengan Paskah, yaitu kisah ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, buka Alkitabnya dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Oke, saya kasih waktu 30 detik. Buka Alkitabnya. Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Oke, 20 detik lagi. Yang mungkin pakai HP, streamingnya pakai HP, nah cari Alkitabnya, buku Alkitabnya. Atau cari yang di sekitar saudara, HP-nya, teman kah, saudara kah, HP-nya dipakai dulu. Kita mau baca nih. Oke, 10 detik lagi. Baca Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama nih. Makanya saya minta saudara untuk buka Alkitabnya juga nih. Oke. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Oke. Kita baca sama-sama ya. Yang di rumah baca sama-sama dengan saya. Ini tentang dusta mahkamah agama. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berkata begini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, ini ketika Tuhan Yesus sudah bangkit nih, ada penjaga-penjaga yang menjaga kuburnya. Ya, sekali lagi ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Tentara-tentara yang jaga kubur tadi itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Mencuri mayat Yesus.
ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, oke. Ya, baik. Jadi saya coba ringkas ceritanya. Ini pada waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus kemudian dikubur. Nah, setelah Tuhan Yesus dikubur, itu ada tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus. Ada tentara-tentara yang menjaga kuburan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, waktu mereka sementara menjaga kubur Tuhan Yesus, itu malaikat turun dan membongkar batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus. Itu terjadi goncangan yang sangat dahsyat ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga itu. Nah, waktu malaikat turun dan membuka batu yang menutup kubur Yesus, itu penjaga-penjaga masih ada tuh. Penjaga-penjaga masih ada menjaga kubur Yesus. Dan mereka sangat ketakutan, penjaga-penjaga itu. Lalu mereka lari ke kota, mereka kembali ke kota dan memberitahukan kepada imam-imam kepala yang sedang menjaga, yang kepada imam-imam kepala di sana ya. Nah, waktu mereka kasih tahu kepada imam-imam kepala bahwa Yesus sudah bangkit, malaikat tadi turun tuh, menggulingkan batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus. Waktu mereka ini kan saksi hidup nih, saksi mata, mereka langsung menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu mereka pergi dan memberitahukan kepada imam-imam bahwa Yesus sudah bangkit. Ada malaikat tadi yang menggulingkan batu yang menutup pintu kuburan Tuhan Yesus. Waktu mereka kasih tahu, imam-imam kepala dan tua-tua, mereka malah berunding supaya serdadu-serdadu ini, tentara-tentara ini berbohong bahwa Yesus sebenarnya enggak bangkit. Ya. Jadi mereka kasih uang, sejumlah besar uang kepada tentara-tentara ini supaya tipu orang-orang yang tahu kabar ini. Jadi kalau ada orang yang bertanya, betulkah Yesus bangkit? Betulkah ada malaikat yang turun dan membuka pintu kubur Yesus? Betulkah Yesus bangkit? Kalau ada orang yang tanya kayak gitu, kalian kasih tahu saja, oh enggak, malam-malam tuh waktu kami lagi tidur, murid-muridnya datang dan mencuri mayatnya. Nah, jadi secara langsung mereka, ini secara langsung nih, mau langsung ke tidak langsung mereka sedang berbohong atau mereka sedang tidak percaya, nggak mau percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Bayangkan ini imam-imam kepala nih, bukan orang awam, bukan orang biasa. Ya, kalau dari perikopnya ini dusta mahkamah agama, ini mahkamah agama ini yang berbohong, sepakat supaya berbohong dan menipu orang bahwa Yesus nggak bangkit, mayatnya aja yang dicuri. Ya, nah dari cerita ini, dari kisah ini kita diingatkan, ya, bahwa kalau sampai sekarang ada orang-orang tertentu, ya, dari orang-orang tertentu yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit, kita jangan kaget, jangan heran. Kalau sekarang masih ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Kalau mungkin kalian pernah, saudara-saudara pernah mendengar di YouTube atau lihat langsung, ada orang bilang begini, oh Yesus itu nggak mati, dia nggak disalibkan itu, dia digantikan oleh seseorang yang mirip dengan Tuhan Yesus. Nah itu ada tuh orang-orang yang begitu, dari keyakinan yang lain bilang seperti itu, mereka berspekulasi seperti itu, bahwa Yesus itu nggak mati, Yesus itu digantikan oleh seseorang yang mukanya mirip dengan Yesus. Jadi sebenarnya Yesus itu nggak mati. Itu ada orang yang ngomong kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau saudara-saudara ketemu atau dengar dengan orang-orang seperti ini yang berkata bahwa Yesus nggak bangkit, nggak mati, nggak bangkit dari antara orang mati, jangan heran, jangan kaget. Ya, karena apa? Karena dusta ini sudah ada sejak dulu. Jadi dari dulu sampai sekarang bahkan ini mahkamah agama ini sudah menyebarkan berita bohong ini, hoax nih.
berita bohong bahwa Yesus itu enggak bangkit itu. Ya. Jadi jangan kaget ketika saudara melihat atau mendengar orang-orang ada yang nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Nggak usah kaget. Nah, pesannya bagi kita malam hari ini, kita orang-orang percaya nih, pesannya apa buat kita? Pesannya adalah walaupun sekalipun kita tidak melihat secara langsung Yesus mati dan bangkit dari kematian, kita harus tetap percaya dengan iman. Kita tetap percaya bahwa Yesusku mati di kayu salib, Yesusku mati untuk menebus dosaku, Yesusku bangkit dari kematian. Makanya kalau saudara-saudara hafal uh, pengakuan iman rasuli, itu jelas di situ. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Itu aku percaya pada Yesus mati dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Itu ada tuh pengakuan iman kita. Jadi secara iman kita yakin, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu mati dan bangkit dari kematian. Dia memang mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Kalau kita sudah ngomong seperti ini dan masih juga ada orang yang tidak percaya, skeptis, dan sebagainya dengan hal ini, udah nggak usah kaget. Bahkan pada zaman itu, imam-imam saja nggak percaya. Ya, jadi buat kita semua, tetapkan imanmu. Saya percaya Yesus yang saya sembah itu benar-benar mati untuk menebus segala dosa saya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa dia menang atas maut. Dan dia juga menjanjikan kebangkitan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ya, jadi pesannya buat kita semua malam hari ini, sekalipun kita nggak lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita semua, sekalipun kita nggak lihat Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian, kita nggak lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, kita nggak lihat dengan mata kita sendiri ya, tapi kita percaya dengan iman Yesusku mati untuk menembus dosaku, Yesusku bangkit dari kematian sebagai bukti dia menang atas maut. Ya, nah ini pesan Paskah yang sederhana buat kita semua. Kiranya pesan malam hari ini menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita akan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara tetap ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, cintanya besar bagi kita. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita, percayalah yang lain-lain dia juga pasti kasih. Oke? Jadi pesan buat kita semua malam hari ini sekali lagi, dengan iman kita percaya bahwa Yesus kita mati dan bangkit sebagai bukti dia menang atas maut. Tetapkan iman kita ya. Oke, itu pesan buat kita semua malam hari ini. Ini juga pesan Paskah bagi kita-kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan sekali lagi pujian tadi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus,
Saudara-saudara, malam ini kita diingatkan sekali lagi bahwa sekalipun kita tidak melihat dengan mata kita kebangkitan Yesus, sekalipun kita tidak menyaksikan secara langsung Yesus bangkit dan mati, tetapi dengan iman kita harus tetap percaya bahwa Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian sebagai bukti dia menang atas maut. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Nya besar bagi kita. Percayalah, jikalau nyawanya saja diberikan bagi kita, apa yang dia akan tahankan untuk kita? Tidak ada, dia pasti menjawab setiap seruan kita kepadanya. Karena dia Tuhan yang baik. Dia Bapa bagi kita. Bahkan dia menyebut dirinya Bapa. Dan dia memanggil kita anak-anaknya. Karya terbesar dari Tuhan Yesus bagi kita adalah menyelamatkan jiwa kita. Sebab itu, setialah sampai akhir. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus dengan apapun. Dia tetap satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, dia selalu menyertai kita. Bapa di sorga, hamba terbatas menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu bagi kami semua. Namun Roh Kudus tidak terbatas. Sebab itu biarlah Roh Kudus terus meneguhkan iman kami akan karya terbesar, karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan saat ini kami proklamirkan iman kami bahwa kami percaya Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib menebus segala dosa kami, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari kematian sebagai bukti Ia berkuasa atas maut. Dan karena Engkau berkuasa atas maut, Engkau menjanjikan kehidupan kekal bagi kami semua. Terima kasih banyak untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih banyak untuk kemenangan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih banyak. Hamba berdoa buat setiap kami, apapun persoalan kami, Tuhan Engkaulah jawaban. Yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apapun pergumulan kami, aku percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada mujizat. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Yesus kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kami semua, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami pulang ke sorga. Kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus mencintaimu. Amin.